Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan melihat topik yang baru lagi. Beberapa hari ke depan kita akan melihat topik yang baru. Kita akan berbicara tentang iman yang sejati. Apa itu iman yang sejati? Kenapa bagian ini perlu kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Oleh karena banyaknya ajaran-ajaran yang kurang tepat, kurang bertanggung jawab, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apa sih iman yang sejati itu? Nah, hari ini kita akan coba merenungkan bagian yang pertama. Iman yang sejati selalu harus memiliki unsur akal budi. Di dalamnya ada unsur akal budi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman yang sejati itu melibatkan logika, melibatkan nalar. Iman tanpa nalar yang sehat, nalar yang benar, sesungguhnya iman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perhatikan firman Tuhan, mengatakan Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau kita mencintai Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, melibatkan akal budi, melibatkan logika, daya nalar manusia. Otak manusia berasal dari Tuhan. Akal budi manusia anugerah dari Tuhan. Tuhan mau akal budi manusia itu terlibat, terhisap di dalam mempercayai, mengasihi Allah, di dalam beriman kepada Tuhan. Karena itu iman yang sejati tidak pernah mengabaikan logika, tidak mengabaikan akal budi. Biasa kita kenal dengan istilah notisia. Apa sih notisia? Aku percaya, yang aku percayai ini benar. Tetapi bukan sampai di situ saja. Aku percaya, yang aku percayai ini benar, dan aku bisa mempertanggungjawabkannya. Karena itulah iman yang sejati melibatkan akal budi. Bapak Ibu, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu tindakan yang benar. Itu iman yang benar. Tetapi tidak cukup di situ. Ketika orang bertanya tentang iman kita, kita harus bisa menjawab, kenapa Yesus Tuhan? Kenapa Yesus disebut Allah? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Nah, iman yang benar, sekali lagi, tidak pernah mengabaikan nalar manusia, akal budi manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena itu iman yang sejati selalu melibatkan akal budi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roma 12 ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Perhatikan anak kalimat ini Bapak Ibu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Perhatikan Bapak Ibu, Paulus memberi nasihat kepada orang-orang di Roma. Berpikirlah begitu rupa, menurut ukuran iman. Jadi perhatikan Bapak Ibu, menurut ukuran iman yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Akal budi terlibat di dalam kita beriman. Beriman itu tidak ngawur. Beriman itu tidak sembrono. Beriman itu tidak asal-asalan. Beriman itu terarah. Dia melibatkan logika kita, Bapak Ibu. Dia melibatkan akal budi yang Tuhan anugerahkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa dia mengatakan begitu? Supaya waktu kita beriman, akal budi yang telah diubahkan itu terlibat dalam kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita renungkan firman Tuhan ini. Sambil kita mengerjakan tanggung jawab masing-masing, sepanjang hari ini pikirkanlah, iman yang sejati itu melibatkan akal budi. Bapak, Ibu, dan saya mau tidak mau menjadi sebuah kewajiban belajar firman Allah. Karena akal budi terlibat dalam iman kita kepada Allah, kita harus belajar firman Allah, kita harus bertumbuh, kita harus terus menggali dalam diri kita kemampuan-kemampuan yang dari Allah untuk mempelajari kebenaran
firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya garis bawahi Bapak Ibu, iman yang sejati melibatkan akal budi atau nalar manusia. Dia biasa disebut dengan istilah notisia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.